Saya Masa Tektonik Wirawan Jeliwu. Di sini saya berperan sebagai Pak Kaprodi. Nama saya Umbu Bakar Eva. Di sini saya berperan sebagai dosen senior. Nama saya Maria, berperan sebagai tukang ngadu di kelas. Perkenalkan, nama saya Diki Gula, berperan sebagai Diki, teman Maria yang suka mengadu-ngadu. Saya Sepin Kledi Lasya Zebua, saya berperan sebagai mahasiswi empati. Nama saya Indah Darmawati Gula, berperan sebagai mahasiswa yang tenang namun tegas. Saya Fitri Yuliani Gula, saya berperan sebagai mahasiswi kalau. Saya Siti Puricela Banua, berperan sebagai mahasiswa organisasi. Nama saya Niaskan Sebuah, saya berperan sebagai mahasiswi pengamati. Nama saya Rosalia Gula, saya berperan sebagai mahasiswi yang reflektif. Saya Ranisa Sibarulu, saya berperan sebagai mahasiswi kritis. Saya Sunarti Misi Bante, saya berperan sebagai mahasiswi paling ceria. Nama saya Dini Kristiani Harepa, saya berperan sebagai mahasiswa pencatat dan teknik. Nama saya Nandika, saya berperan sebagai mahasiswi Sunala. Nama saya Lili Triantino Banua, berperan sebagai mahasiswa yang berani. Saya Marta Anjeli Banua, saya berperan sebagai mahasiswi puitis. Nama saya Zania Mahulu, saya berperan sebagai mahasiswa religius. Nama saya Stefan Adelawa, saya berperan sebagai mahasiswa kritis. Selamat datang di Realita Kehidupan Kampus. Di sini kita akan diuji dalam kejujuran dan kepercayaan setiap hari. Saksikanlah bagaimana mahasiswa dan dosen berinteraksi menghadapi tantangan dan belajar dari kesalahan. Mari kita simak video tentang realita kehidupan kampus yang penuh dengan keberanian, pengakuan, dan perubahan. Jangan di-skip ya. Diki dan Maria pergi menjumpai Pak Berkat. Mereka menceritakan tentang keburukan teman-teman kelompok yang lain. Permisi Pak. Ya, silakan duduk. Jadi begini Pak, kami ingin memberitahukan tadi di dalam kelas ada teman-teman kami yang kurang serius saat kerja kelompok. Betul loh Pak, malah mereka menyuruh kami mengerjakan sendiri. Apakah itu benar? Iya Pak, betul. Kami nggak mungkin berbohong. Maria dan Diki sedang bergosip di dalam kelas. Tidak lama setelah itu, Pak Berkat pun datang dengan wajah yang sedikit kecewa. Selamat pagi anak-anak semua. Anak-anak semua, Bapak telah mendapat laporan bahwasanya kalian tidak disiplin dalam mengerjakan tugas. Jadi kelompok 2 dan kelompok 3, Bapak akan kurangi nilainya. Pak, kami punya bukti kerja kelompok. Ini dokumentasinya. Memang saya catat semuanya Pak. Kami kerja keras kok Pak. Anak-anak, Bapak hanya percaya kepada anak-anak yang jujur dan objektif. Objektif menurut siapa Pak? Kami bahkan tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Pasti Maria lagi ya, bosan terus-terusan muji dia. Betul tuh. Kayaknya Intel di kampus ini sudah mulai canggih ya. Tugas kelompok, tapi nilainya ditentukan sama satu suara. Gak masuk akal. Diki dan Maria pun kembali menjumpai Pak Berkat di dalam ruangan. Siang Pak. Ya, selamat siang. Silakan duduk. Tadi Pak, teman-teman ngomongin Bapak di kelas. Mereka bilang mereka ingin mengadukan Bapak kepada Bapak Kaprodi. Betul loh Pak, kata mereka Bapak dosen yang tidak berkompeten datang ke kelas cuma bagi kelompok terus tidak mengajar. Iya Pak, terus mereka bilang juga Bapak itu dosen yang hanya makan gaji buta saja. Kurang ajar anak-anak itu ya. Saya akan buktikan betapa berkompetensi saya. Ya sudah, sekarang kalian pergi kelas. Setelah percakapan tersebut, Maria dan Diki keluar dari ruangan Pak Berkat dengan wajah kegirangan. Tiba-tiba, Pak Berkat datang dengan wajah yang sangat emosi sambil memukul meja dengan keras. Maksudkan apa mengatakan saya dosen tidak berkompeten dan makan gaji buta? Seluruh mahasiswa di dalam kelas itu terdiam sambil melirik satu sama lain. Berbagai praduga pun mulai bermunculan. Pak,
hati-hati kalian akan mengamuk akibatnya. Kalau masih ada yang main belakang, mendingan sekarang deh kita beresin, jangan main jatuh-jatuhin. Maria, kami cuma nanya baik-baik ya. Kalian kan yang ngaduin kelompok kita. Apa-apaan sih? Kalian ngomong apa? Emang kalian punya bukti apa kalau kami yang ngaduin kalian? Kami mah nggak perlu bukti buat nuduh kalian. Kan emang kerjaan kalian tuh suka ngadu-ngadu sama dosen. Maria dan Diki nggak ikut kerja kelompok lagi, tapi paling pintar menghakimi multitalenta banget. Kalau kalian merasa tersaingi, kenapa coba nggak bilang ke kami-kami di sini? Keadilan tanpa empati itu jadi penghukuman diam-diam ya. Kalian kok nuduh aku sih? Tuh kan, gara-gara kalian, Maria jadi nangis deh. Maria, Diki, seharusnya kalau kalian ada masalah itu, kasih tau baik-baik dong. Jangan mengambil jalan pintas saja. Tuh kan, ngedrama lagi. Ayo pulang. Iya. Ya, silakan masuk. Apakah Bapak mengenal saya? Iya, silakan. Silakan. Apakah Bapak tahu maksud saya mengundang Bapak ke sini? Iya. Jadi Pak Berkat, maksud saya mengundang atau memanggil Bapak di ruangan saya, bahwasanya saya ingin bertanya bagaimana kelas yang Bapak ambil sekarang. Karena saya dengar-dengar bahwasanya Bapak melakukan pengurangan nilai kepada mahasiswa. Jadi saya sebagai kaprodi di situ merasa kasihan kepada para mahasiswa yang Bapak kurangi nilainya. Jadi begini Pak, saya melakukan itu bukan karena tanpa alasan. Mereka mempunyai masalah dalam mengerjakan tugas. Mereka tidak mengerjakan tugas, dan begitu pula ada beberapa dari mahasiswa saya yang mempunyai masalah dalam kelas. Tapi Pak, apakah tidak ada solusi dari permasalahan tersebut? Itu sepertinya saya lihat sangat terlalu begitu. Jadi begini Pak, jika mereka mempunyai inisiatif untuk meminta maaf kepada saya dan menjamin tidak melakukan kesalahan itu lagi, saya sebagai dosen akan memberikan kompensasi kepada mereka untuk tidak mengurangi nilai mereka lagi. Iya Pak, saya kembalikan itu semua kepada Bapak yang lebih tahu apa yang perlu masuk. Karena saya lihat juga di sini Bapak merupakan dosen senior di kita sekaligus dosen yang pendidikan. Jadi semua dengan Bapak. Dan itu saja yang bisa saya katakan Pak. Dan saya harap semoga permasalahan yang ada di kelas yang Bapak mampu semoga dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu Pak, jika Bapak berkenan, silakan keluar untuk kembali Pak. Terima kasih. Maria dan Diki sedang berbincang-bincang tentang kegaduhan yang telah mereka buat. Maria, kamu ngerasa nggak sih kalau kita keterlaluan sama mereka? Iya, aku juga merasa begitu. Sebenarnya kita jangan langsung melaporkannya sama Pak Berkat. Iya, aku jadi ngerasa bersalah. Gimana kalau kita jelaskan ke Pak Berkat aja? Ya udah, ayo. Maria dan Diki memutuskan untuk datang ke ruang Pak Berkat dan meluruskan kesalahpahaman yang telah mereka lakukan. Permisi Pak. Jadi gitu Pak. Saya sudah percaya sekali kepada kalian. Tapi kalian sangat mengecewakan saya. Tetapi karena kalian telah berinisiatif untuk menemui saya dan menjelaskan kepada saya akan memaafkan kalian. Tetapi saya tetap mengurangi nilai kalian sebagai konsekuensinya. Baik Kak, kami terima konsekuensi dari Bapak. Ya sudah, kalian boleh kembali ke ruangan kalian. Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi anak-anak semua. Anak kami Diki dan anak kami Maria silakan ke depan.
karena kami sudah melaporkan kalian kepada Pak Berkat. Sebenarnya kami hanya pengen dianggap, tapi kami salah jalan. Lain kali kami akan berbicara dan tidak melapor-lapor. Aku juga minta maaf ya teman-teman. Kami maafkan kalian, tapi kalian harus berjanji tidak mengulangnya lagi. Kalau bisa, kalian jelaskan juga sama Pak Berkat. Tenang aja teman-teman, kami sudah menjelaskannya semua pada Pak Berkat. Dan kami berdua siap menerima konsekuensinya. Berarti nilai kami nggak dikurangi dong? Ya iyalah, kan bukan kita yang salah. Kan mereka juga sudah menjelaskan kepada Bapak. Kita semua pernah keliru, tapi mengaku dan berubah itu langkah bijak. Selamat datang Maria dan Vivi. Sekarang kita bersikap terbuka saja ya. Udah cukup jadi aneh rahasianya, sekarang kita jadi aneh aja. Baiklah, percaya kita bangun lagi, tapi secara jujur dan terbuka ya. Penilaian nggak bisa datang dari satu orang, apalagi tanpa proses bersama. Maria dan Diki, kalian boleh berubah, tapi jangan diulangi lagi ya. Diskusi terbuka itu lebih sehat daripada melakukan teman secara diam-diam. Luka disembuhkan dengan kata, bukan dengan kabar rahasia. Baik anak-anak semua, Bapak di sini juga minta maaf kepada kalian karena selalu mengandalkan satu dan dua orang saja tanpa mendengarkan penjelasan dari kalian. Jadi untuk anak-anak kami semua tidak ada pengurangan nilai. Akan tetapi untuk anak kami, Maria dan Diki, kalian tetap menjalankan konsekuensinya. Untuk anak kami Diki dan Maria, silakan duduk. Nah, sangat bagus sekali karena anak-anak dan Bapak Berkat juga telah mengakui dan saling memaafkan atas hal tersebut. Nah, jadi di sini Bapak dapat memberikan sebuah wejangan bahwasanya ruangan kampus itu bukan hanya khusus buat mahasiswa saja, tetapi juga buat dosen untuk belajar dari mahasiswa. Karena kita di sini simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Baik anak-anak semua, demikian pertemuan kita pada hari ini. Bapak sapa kita semua, selamat pagi. Kampus bukanlah tempat sunyi yang membisu, tapi kampus adalah ruang terbuka untuk suara jujur yang saling mendengar. Demikian video drama kami dari kelompok 2. Terima kasih sudah menonton. Pelaku Apa mau? Mengajak anak-anak itu ya.